warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Bagi yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe dan di like serta di share untuk berbagi informasi. Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan cara pelaporan e-Bupot melalui subunit instansi pemerintah. Untuk linknya kita masuk ke subunit IP subunit instansi pemerintah .pajak.go.id. Di sini kita login menggunakan akun subunit masing-masing lembaga yang sudah di-share dari Dinas Pendidikan, khususnya di Kabupaten Bondowoso sudah ada di Korwil masing-masing. Contohnya di sini untuk subunitnya sudah mendapatkan akun. Untuk akunnya sudah ada di catatan di paling bawah. Kita login menggunakan username. Kita kopikan, kita masukkan ke subunitnya, dan passwordnya untuk login pertama menggunakan password yang sudah ada di sini, dan selanjutnya setelah digunakan untuk login disarankan nanti mengubah passwordnya agar tidak digunakan oleh orang lain. Kita klik login. Di sini tampilan untuk e-Bupot. Yang pertama ada tab SPT Unifikasi, SPT 21 dan pengaturan. Untuk pertama kali menggunakan kita cek yang di pengaturan. Di pengaturan di sini kita ada form penandatanganan dan subunit. Untuk di subunitnya sendiri di sini berisi tentang data sekolahnya. Untuk merubah passwordnya, yang tadi kita gunakan password yang standar yang dari sistem, jadi kita bisa mengubah di bagian pengaturan subunit dan tombol ubah kata sandi. Di sini kata sandi lama, jadi kita memasukkan lagi kata sandi yang ada di formnya, form akun pertama, baru kita masukkan kata sandi yang baru dan kita masukkan lagi kata sandi yang baru. Jadi disamakan kata sandi baru dan konfirmasi kata sandi, baru kita submit. Itu untuk akunnya. Terus selanjutnya di sini penandatangan. Penandatanganan di sini kita bisa mengisi dengan cara klik tambah. Di sini kita klik wakil wajib pajak atau pengurus. Identitasnya bisa pakai NPWP dan NIK. Untuk lembaga yang SD negeri atau SMP negeri bisa menggunakan NPWP karena setiap bendahara sudah memiliki NPWP. Lalu kita masukkan NPWP-nya. Kita masukkan NPWP-nya bendahara. Di sini akan muncul namanya. Jika sudah muncul seperti ini kita centang. Dengan ini saya menyatakan bahwa pendaftaran penandatangan hanya diperuntukkan bagi pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, pejabat penandatangan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan atau kepala urusan keuangan pemerintahan desa. Jadi di sini oleh kantor pajak setelah konsultasi barusan melalui media online disarankan menggunakan bendahara sekolah. Lalu kita simpan. Sukses dan berhasil disimpan. Selanjutnya nama yang sudah kita inputkan barusan akan masuk di sini sebagai pengurus. Lalu statusnya di sini berada pada posisi tidak aktif. Untuk mengaktifkan kita klik tombol aksi. Sudah aktif.
Selanjutnya di sini setelah penandatangan dari sekolahnya masing-masing sudah dimasukkan, baru kita bisa menggunakan menu SPT unifikasi. Untuk SPT unifikasi di sini ada 3 menu. Khusus untuk kali ini saya ingin menjelaskan masalah pajak penghasilan. Kita klik di sini ada daftar BP pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22 dan 23. Yang ingin saya contohkan di sini adalah yang pasal 23. Kita klik di menu ini yang bagian daftar BP. Untuk pasal 26 kita tidak membahasnya ini. Selanjutnya di sini untuk alamatnya sudah berubah pasal 4, 2, 15, 22 dan 23. Selanjutnya di sini kita bisa mengeklik tombol rekam. Perekaman data bukti pemotongan atau pemungutan PPh unifikasi pasal 4 ayat 2, 15, 22 dan 23. Yang kita masukkan di sini adalah tahunnya. Yang pertama tahun 2021. Selanjutnya masa pajak. Selanjutnya setelah tahun pajak dipilih, masa pajak dipilih, identitas, kita bisa menggunakan 2 metode, yaitu metode NPWP atau NIK. NPWP atau NIK yang dimasukkan di sini identitas wajib pajak yang dipotong. Jadi di sini yang dimasukkan adalah NPWP rekanan atau NIK-nya rekanan. Saya contohkan untuk NPWP. Di sini untuk NPWP-nya, setelah kita masukkan, tunggu prosesnya, maka akan tercentang dan muncul namanya. Lalu kita klik berikutnya. Di bagian pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut, kita pilih kode objek pajak. Di sini banyak kode-kode yang tercantum. Untuk memudahkan teman-teman mencari, karena yang dimasukkan di sini pasal 23 pemotongan untuk jasa cetak atau fotokopi, kita ketik kata kuncinya cetak. Maka di sini muncul dengan kode 2410454 jasa percetakan atau penerbitan. Contohkan di sini untuk yang cetak percetakan. Untuk fasilitas pajak penghasilan saya pilih tanpa fasilitas. Jumlah penghasilan bruto yang kita masukkan di sini adalah nota di jumlah di notanya. Contohnya untuk nominalnya misalnya sebesar 1.287.000, maka dipotong 2% karena ber-NPWP tadi. Di sini bisa menggunakan secara otomatis PPh yang dipotong atau dipungut 25.000. Setelah ini dipilih, diisikan dan muncul seperti ini dan sesuai dengan perhitungan kita klik berikut. Selanjutnya di sini ada daftar dokumen sebagai dasar pemotongan. Di sini untuk daftar dokumennya kita klik tambah. Kita pilih nama dokumennya, bisa menggunakan faktur pajak, invoice, pengumuman, surat perjanjian, bukti pembayaran, akta perikatan, akta RUPS, serta surat pernyataan. Di sini yang biasanya diterima untuk penerbit atau penyedia dari Siplah bisa berupa faktur atau bisa kita gunakan invoice pembayarannya. Yang saya contohkan di sini untuk yang invoice. Di sini untuk invoice-nya sebesar 1.287.000. Saya masukkan nomor order. Nomor order di copy. Jadi kita pilih invoice, kita masukkan nomor dokumennya, lalu tanggalnya kita masukkan sesuai BAST atau invoice-nya. 4 bulan Oktober. Di sini kita pilih tanggal 4 bulan Oktober, kita tambahkan.
Jadi di sini untuk tanggal pemotongan disesuaikan dengan yang tadi. Jadi di masa pajak yang tadi ada kesalahannya. Nah, yang ini kita pilih Oktober. Kita klik berikutnya. Di sini ada identitas pemotong pajak. Penandatanganan sebagai, kita pilih di sini pengurus. Di pengurus di sini kita pilih penandatanganan bukti potong yang kita masukkan tadi seperti namanya. Untuk nama ini jika tidak muncul, teman-teman bisa mengecek di bagian pengaturan yang tadi. Di sini yang sudah saya masukkan di sini statusnya aktif. Selanjutnya di sini ini kepala sekolah saya. Karena di sini salah, saya coba untuk menonaktifkan sebagai contoh. Berhasil. Lalu di sini sudah statusnya tidak aktif. Untuk mengecek nama ini muncul atau tidak, kita bisa kembali ke menu yang tadi. Di bagian pengurus di sini kita pilih ulang. Selanjutnya kita pilih, maka nama yang sudah dinonaktifkan tidak muncul di sini. Jadi kita pilih menggunakan NPWP bendaharanya, atau nama bendaharanya kita centang. Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti pemotongan unifikasi telah saya isi dengan benar. Lalu kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Apakah ingin merekam bukti potong pasal 4, 15, 22 dan 23 lagi? Jika ingin merekam lagi, kita pilih ya. Jika tidak, kita pilih tidak. Saya contohkan di sini, jika tidak ingin merekam lagi, kita pilih tidak. Maka ini akan kembali ke beranda. Selanjutnya, untuk hasil entrian yang kita masukkan barusan, kita bisa mencari menggunakan periode dan bulan yang kita masukkan tadi, bulan Oktober. Jadi 10/2021. Di sini yang sudah kita masukkan sudah terekam. Di sini statusnya belum posting. Untuk yang di bawah ini statusnya dihapus karena ini tadi sudah mencoba mempraktekkan sebelum membuat tutorial ini. Selanjutnya di sini untuk yang hasil paling atas, untuk melihat isiannya kita bisa menggunakan menu berlogo mata, memproses bukti potong. Di sini bukti potongnya dalam bentuk form seperti ini. Kita bisa mencetaknya atau mendownloadnya terlebih dahulu. Kita klik tombol download atau langsung kita print bisa. Lebih baik kita download dulu. Kita beri nama sesuai dengan invoice-nya. Setelah kita simpan, di sini sudah muncul datanya sesuai yang kita isi. Ini kita simpan dokumennya, kita close. Selanjutnya ada menu ubah. Di sini kita bisa mengedit entrian yang tadi. Selanjutnya ada juga menu hapus dan ada menu buat kode billing. Karena kita mau bayar, kita klik buat kode billing terlebih dahulu. Pembuatan kode billing berhasil, kita klik OK. Setelah pembuatan berhasil, baru kita akan terrefresh kembali. Kita cari kembali periodenya. Selanjutnya di sini kita bisa klik cetak billing. Di sini untuk billingnya kita download terlebih dahulu.
Ini tampilan billingnya, jenis pajaknya, jenis setoran, masa pajak, ini bulan Oktober, tahun pajak, jumlah setoran dan terbilangnya. Jadi kita bisa mencetak ini untuk dibayarkan melalui pos atau bank. Jadi masa berlakunya sampai bulan Januari tanggal 10 tahun 2022. Tapi diusahakan jangan sampai 31 Desember atau 1 Januari karena sudah lompat tahun. Ini yang kita bayarkan. Selanjutnya setelah kita bayarkan billing yang tadi, kita kembali ke bagian ini, bagian perekaman berdaftar bukti potong. Statusnya nanti kita menunggu postingan dari Dinas Pendidikan. Kalau misalnya di sini sudah diposting, maka akan muncul tagihan yang dia haruskan kita bayar dan bukti potongnya kita upload. Jadi kita bayar terlebih dahulu billingnya yang tadi, baru nanti setelah ini statusnya posting kita bisa menguploadkan bukti potongnya. Mungkin itu dulu untuk PPh 23. Selanjutnya untuk PPN kita ketemu di tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat dan membantu, bagikan ke teman-temannya dan mohon untuk subscribe. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.